Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3767 dan 3868. Setelah mendengar kata-kata Mu Yao, semua orang terdiam. Mereka semua baru saja melihat kekuatan Chen Ping dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak bisa menandingi Chen Ping. Percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun itu bagus, tapi tidak ada gunanya memiliki hobi yang tidak bernyawa. Setelah beberapa saat, Ouyang Zhenhua berkata, "Anda tidak perlu menabur perselisihan di sini. Kami semua diselamatkan oleh rekan Daois Chen. Jika bukan karena dia, kami semua mungkin telah mati dalam gelombang binatang buas, jadi Anda menginginkan kami untuk mengambil tindakan terhadap rekan Daois Chen, angan-angan. Ya, kami bukan bajingan, kami tidak akan mengambil tindakan terhadap rekan Daois Chen. Keluarga Yumu tidak lebih baik dari babi dan anjing. Kamu seharusnya sudah lama mati yang lalu. Kamu masih ingin menyihir kami dan memperlakukan kami sebagai orang bodoh." Banyak biksu mereka semua menuduh Mu Yao, yang membuat Mu Yao sangat malu. Sekarang, tanpa ada yang membantu, Mu Yao dan yang lainnya pasti akan mati. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkan hidupmu? Chen Ping memandang Mu Yao dengan dingin dan bertanya. Wajah Mu Yao menjadi merah dan putih, matanya penuh keputusasaan. "Mu Yao, pergilah, jangan khawatirkan aku." Mu Nai, yang hanya memiliki sisa jiwa, berkata. Dia tahu bahwa meskipun dia mendapatkan kembali tubuh fisiknya, hidupnya akan berakhir dan dia tidak dapat lagi berlatih. Sebagai seorang beku, jika Anda tidak bisa berlatih, apa gunanya hidup? Nona, jangan berkecil hati. Saya membawa jimat tuannya. Mungkin tuan bisa menyelamatkan kita. Dengan itu, Mu Yao mengeluarkan jimat. Tidak, kakak sedang mengasingkan diri. Jika kamu menggunakan jimatnya sekarang, itu akan mengganggu budidayanya. Terlebih lagi, kita berada di tanah kekacauan sekarang. Bahkan dengan jimat kakak tertua, dia mungkin tidak dapat menemukan kita. Mu Nai melihat ini dan menolak membiarkan Mu Yao menggunakannya. Nona, jika Anda tidak menggunakannya, kami pasti akan mati. Tidak masalah jika kami mati. Jika Anda benar-benar mati, kepala keluarga akan menjadi gila. Tuan muda telah terbunuh. Jika Anda mati, setelah kepala rumah keluar dari pengasingan, betapa putus asanya. Mu Yao membujuk Mu Nai. Mu Nai berhenti berbicara, dan Mu Yao menyuntikkan kekuatan spiritual ke jimat kelahirannya, dan jimat itu langsung terbakar. Rune yang terbakar mengeluarkan semburan asap, dan kemudian di dalam asap, sesosok tubuh perlahan muncul. "Tuan!" Melihat sosok itu, Mu Yao berteriak penuh semangat. Mu Nai juga berkata dengan kegembiraan di wajahnya, "Saudaraku. Adik perempuan, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu hanya tersisa sedikit? Siapa yang menyakitimu seperti ini?" Raut wajahnya saat melihat ini. Sebelum Mu Nai dapat membuka mulutnya, Mu Yao buru-buru berkata, "Tuan rumah, Chen Ping ini menghancurkan tubuh wanita tertua. Dia tidak hanya menghancurkan tubuh wanita tertua, tetapi juga membunuh tuan muda." Tuan muda membalas dendam dan menjadi seperti ini. "Apa? Kuier sudah mati." Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari kepala keluargamu. Meski hanya bayangan, namun aura menakutkannya nyata. Ketika Mu Yao melihat ini, dia mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Chen Ping, kamu sudah mati, kamu sudah mati." Tapi Chen Ping memiliki wajah yang tenang dan menatap kepala keluarga Mu dengan tenang. "Nak,
Jika kamu membunuh anakku dan melukai adik perempuanku, aku akan membunuhmu. Kepala keluargamu sangat marah. Kamu sangat tidak tahu malu, kamu hanyalah bayangan, bagaimana kamu masih bisa membunuhku? Chen Ping tampak menghina. Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bahkan jika kamu hanya bayangan, aku bisa membunuhmu. Setelah kepala keluargamu selesai berbicara, niat membunuh muncul di matanya, dan kemudian dia mengangkatnya telapak tangan, dan aura misterius melonjak seketika. Ledakan. Pada saat ini, dunia antara langit dan bumi sepertinya berhenti sejenak, dan semuanya terhenti. Entah itu aliran ruang dan waktu yang bergejolak di ruang yang kacau, atau suasana mania di sekitarnya, atau bahkan napas semua orang terhenti. Seluruh dunia seakan membeku. Di dunia ini, hanya kepala keluargamu yang bisa bergerak. Saat ini, dia sepertinya telah menjadi master. Saat ruang ini berhenti, sebuah nafas tiba-tiba datang ke arah Chen Ping. Dalam sekejap mata, nafas ini ada di depan Chen Ping. Bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat 4 berani berbicara tanpa malu-malu kepadaku. Kepala keluargamu mendengus dingin. Asal-usul waktu, saya tidak menyangka Anda akan menyadari asal mula waktu. Sayang sekali Anda sekarang hanyalah bayangan. Bahkan jika Anda menggunakan asal mula waktu, Anda tidak dapat menahan saya. Secara tiba-tiba, tertawa. Kepala keluargamu langsung kaget. Chen Ping memblokir aura kepala keluargamu dengan lambaian tangannya. Kamu, bagaimana kamu masih bisa bergerak? Kepala keluargamu sangat terkejut. Bagaimana menurutmu? Chen Ping mengangkat sudut mulutnya. Mungkinkah? Apakah kamu juga mengetahui asal-usul waktu? Kepala keluargamu memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Selamat, jawabanmu benar, tapi sayang sekali tidak ada hadiahnya. Kata Chen Ping sambil bercanda. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Saya telah berlatih selama ratusan tahun sebelum saya dapat memahami asal mula waktu, dan Anda hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bagaimana Anda dapat memahami asal mula waktu? Palsu, ini pasti palsu. Kepala keluargamu tidak mempercayainya sama sekali. Palsu. Chen Ping mendengus dan melambaikan telapak tangannya. Waktu yang semula dibatasi telah kembali mengalir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi tadi? Wajah Ouyang Zhenhua penuh dengan keterkejutan. Semua orang terlihat panik, karena sepertinya mereka baru saja tidak sadarkan diri, seolah-olah mereka benar-benar kosong. Mu Yao, bawa adik perempuanmu dan segera pergi, segera. Kepala keluargamu berkata kepada Mu Yao dengan ekspresi serius. Mu Yao tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia tidak berani melanggar perintah, jadi dia mengambil sisa jiwa Mu Nai dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi begitu dia bergerak, dia langsung terpana. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tuan, ini, Mu Yao terkejut. Kepala keluargamu sekali lagi menggunakan asal mula waktu, mencoba bersaing dengan Chen Ping, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Mu Yao dan yang lainnya tetap tidak bisa bergerak. Saya melihat Chen Ping menamparkan Mu Yao dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Saat cetakan telapak tangan yang berkilauan dengan guntur dan kilat jatuh, Mu Yao dan yang lainnya semuanya ditampar ke tanah oleh cetakan telapak tangan tersebut. Sebuah telapak tangan. Semua orang di keluargamu berada dalam keadaan putus asa, dan mereka tidak bisa mati lagi. Tidak, kepala keluargamu meraung marah. Dia tidak dapat memahami bagaimana Chen Ping, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, memahami asal-usul waktu. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya.
Kepala keluargamu meraung dan perlahan menghilang. Chen Ping memuntahkan seteguk darah, menutupi dadanya dan terengah-engah. Chen Ping baru saja menyadari asal mula waktu, dan dia belum mencapai kemampuan untuk menghentikan segalanya. Alasan mengapa Mu Yao tidak dapat bertindak sekarang adalah karena Chen Ping memanfaatkan waktu asal-usul kepala keluargamu. Tuan Chen, Anda baik-baik saja. Binglu dan yang lainnya berlari dengan cepat. Aku baik-baik saja, aku hanya sedikit lelah. Chen Ping tersenyum tipis. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya di samping memandangi anggota keluargamu yang meninggal dengan emosi campur aduk dan perasaan yang tak terlukiskan. Jelas sekali Chen Ping hanyalah biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan, tetapi membunuh biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan semudah memotong melon dan sayuran. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dan Munai jelas telah mencapai kekuatan alam Mahayana, tetapi Chen Ping masih mampu bertarung. Terlepas dari apakah Chen Ping menggunakan harta karun di tangannya atau kemampuannya sendiri, hasil akhirnya adalah Munai meninggal. Bahkan tidak ada jejak jiwa yang tersisa. Orang-orang ini tidak tahu berapa banyak rahasia dan harta yang dimiliki Chen Ping. Gemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan retakan mulai muncul di penghalang besar di Sekte Suci Janji. Cepatlah, Sekte Suci Janji ini akan runtuh. Chen Ping meraung saat melihat ini. Tanpa penghalang ini, berbagai turbulensi ruang dan waktu di tanah kekacauan akan menenggelamkannya, dan tidak ada satupun yang mampu bertahan. Ketika semua orang melihat ini, mereka melarikan diri satu demi satu, dan akhirnya melarikan diri sebelum Sekte Suci Janji runtuh.